Pehobi 4x4, pemilik tambang atau perkebunan, ini adalah Mitsubishi All New Triton yang terbaru. Apa aja perubahannya? Yuk kita kulik satu-satu. Stop, jangan gas mas. Kunci nggak? Kunci kan? Iya. Licin kayak gini. Yuk jalan lagi, gas lagi. Halo bos geng, balik lagi di Mobil Besar 23 dan All New Triton seperti yang bisa kalian lihat, tampilannya serba baru. Kalau misalnya kita mulai dari fascia depan, dia sekarang model headlampnya menggunakan desain split headlamp ya. Yang atasnya DRL, nah ini lampu utamanya di bagian bawahnya. Grillnya ini dibilangnya Bismuth. Jadi meskipun dia tetap mempertahankan bahasa desain Dynamic Shield, sekarang kelihatan lebih tangguh, lebih roar gitu ya. Nah, sedangkan di bagian bawahnya ini ada fog lamp kecil yang LED, sebenarnya udah cukup terang meskipun dimensinya kecil. Kalau secara keseluruhan di bagian depan ini kita lihat dia mobilnya emang terlihat lebih tumpul gitu ya. Kalau misalnya Triton yang lama dia runcing-runcing, ini lebih bulky, lebih tumpul gitu ya, meskipun tetap mempertahankan garis-garis yang tegas, jadi kelihatan maco banget. Nah, di bagian samping siluetnya masih ya kelihatan lah Tritonnya, meskipun ada beberapa elemen yang sebenarnya menghilang ya. Kayak di bagian belakang ini yang tadinya pintunya J-shape atau berbentuk huruf J, ini dia lebih lurus. Jadi dari samping tuh mobilnya kelihatan lebih boxy. Juga ini over fendernya kelihatan ya, kotak-kotak hexagon. Velgnya ring 18, terus desainnya juga multi spoke gitu dan warnanya cakep banget nih. Apalagi dipadu sama warna eksteriornya yang ini. BTW kalau misalnya kalian ngelihat mobil ini kelihatan lebih gede dibanding pendahulunya, kalian nggak salah karena All New Triton ini lebih panjang 50 mm dan lebih lebar 15 mm. Ground clearance dia sekarang 222 mm, jadi makin mumpuni lah di medan off-road, apalagi approach angle-nya mencapai 30,4 derajat. Sedangkan departure angle-nya 30 derajat. Nah, di bagian belakang juga ini sekarang lebih fresh, lebih ngotak-ngotak, dan arsitektur lampunya baru nih. Desainnya lebih modern tentunya. Dan yang gue suka nih, di baknya ini dia ada kayak semacam ducktail gitu ya. Mungkin secara aerodinamika nggak begitu pengaruh, cuman secara estetika ngeliatin kalau mobil ini tuh sporty gitu ya. Yang baru lagi di All New Triton, dia baknya lebih gede dan nah ini lebih rendah nih si bednya ini. Jadi untuk memasukkan barang, akses barang gitu lebih mudah nih, kelihatan dia posisinya di sini ya. Jadi kalau misalnya mau angkat barang tuh nggak terlalu jauh. Jadi lebih bersahabat sama pinggang lah ya. Nah, yang nggak kalah drastis adalah perubahan desain interiornya. Kalau misalnya kalian lihat ini mirip sama Mitsubishi X-Force ya. Jadi dia emang membawa bahasa desain Mitsubishi yang baru nih. Nah, ini lingkar kemudinya baru, desainnya nih mengingatkan kita pada setirnya Lancer Evolution. Ya sama lah sama X-Force. Terus juga bagian head unitnya ini juga desainnya sama. Nah, ini yang beda sama X-Force itu layout dashboardnya. Ini kelihatan emang rugged, fungsional gitu ya. Ini soft touch. Jadi emang kelihatan lebih premium, lebih tangguh gitu ya. Terus juga siluetnya banyak yang kotak-kotak. Nah, ini juga di panel AC dia juga menggunakan desain yang mirip sama Mitsubishi X-Force gitu ya. Jadi kayak tombol di pesawat gitu ya. Ini start stop engine udah pakai tombol. Di bagian konsol tengah, nah Mitsubishi All New Triton ini ada dua pilihan transmisi ya. Kalau misalnya yang Ultimate, itu dia otomatis. Nah, varian-varian bawahnya itu dia manual. Ini otomatis, terus juga udah ada drive mode-nya.
Dan ada juga mode penggerak, ada 2H, 4H, 4H LC itu untuk lockernya, dan 4 low plus locker. Jadi emang mumpuni banget buat di medan off-road. Karena sasisnya ini baru, lebih gede gitu ya. Kerasa kalau mobilnya itu emang lebih lapang. Dan ruang kabinnya itu sekarang kerasa lebih tinggi gitu. Bukan tinggi ke atas aja, tapi ke bawah itu. Karena kalau misalnya Triton yang lama atau Pajero yang lama itu kerasa lantainya dia agak naik gitu ya. Nah ini lantainya pas nih, enak nih, nggak terlalu tinggi, jadi dia agak lebih rendah. Nah, posisi mengemudinya jadi lebih enak juga. Oke bos geng, di baris kedua dia meskipun wheelbase-nya nambah 130 mm, cuman penambahan space ruang kakinya itu sebenarnya nggak istimewa banget sih. Ini udah posisi mengemudi gua, tinggi gua 178 cm dan ada sisa 4 jari lah. Headroomnya sekitar 7 jari, cuman ini nih, kalau misalnya dulu Triton itu dia 2 seater, nah ini lebih masuk akal nih buat diisi 3 orang dewasa, karena emang di dalam itu dia space-nya nambah sekitar 30 mm lebarnya, jadi lebih akomodatif untuk penumpang yang lebih banyak. Cuma sayangnya, ini kalian bisa lihat nih dari situ, nih, ini posisi duduknya masih agak jongkok gitu ya. Jadi kalau misalnya buat muter-muter tambang atau perkebunan masih oke, cuman kalau misalnya kalian liburan keluar kota naik mobil ini kayaknya masih belum nyaman-nyaman amat juga sih. Tapi overall oke lah, ini kabinnya lebih lapang, kerasa dan lebih premium gitu. Kayak bayangin ini mobil pickup yang harusnya kerja keras gitu ya, hot workhorse, cuman ini Mitsubishi memperdulikan build quality-nya dan materialnya oke banget nih. Seatnya perforated ya kan, bener-bener kerasa kayak ya SUV aja gitu. Meskipun kalau misalnya nengok ke belakang nggak ada 7-seater nih bak gitu ya. Nah bos geng, selain eksterior dan interior yang baru, all new Triton ini juga membopong mesin baru. Yes. Sebagai informasi, all new Triton ditawarkan dalam 4 varian dengan output tenaga berbeda. Ultimate kayak yang tadi mampu menghasilkan tenaga 184 PS dengan torsi 430 Nm. Sementara varian GLS tenaganya 150 PS dengan torsi 300 Nm. Dan varian HDX bertenaga 100 PS dengan torsinya yang 200 Nm aja. Nah, kurva tenaganya itu beda-beda sesuai penggunaan dan target konsumennya ya. Apa aja perubahannya secara internal? Dia pistonnya baru, desainnya sekarang lebih efisien gitu ya. Terus juga desain inletnya baru, lebih efisien. Terus juga supply pump dan injektornya juga baru. Jadi emang banyak pembaruan ya, update sih ya. Biar mobilnya itu lebih bertenaga dan lebih bersih. Gitu teman-teman. Nah, selain varian Ultimate yang tadi kita lihat, ada juga varian Exit dan ada juga GLX dan GLS. Nah, samping gue ini udah ada varian GLS-nya. Jadi, secara look, dia masih sama, cuman kelihatan lebih basic gitu ya. Kayak grillnya dia nggak ada ornamen-ornamennya, terus juga velgnya dia lebih kecil, terus warnanya juga silver aja. Nggak ada footstep untuk membantu masuk, dan perbedaan paling utamanya ada di tuas transmisinya. Ya, yang GLS ini dia transmisinya manual. Meskipun buat mode penggeraknya masih tetap Super Select 2. Nah, kalau yang tadi itu GLS atau varian menengah, ini varian yang paling bawah atau paling basic. Nah, ini adalah varian HDX atau Heavy Duty. Seperti yang bisa kalian lihat, dia lampunya agak beda. Ini masih pakai bohlam ya. Terus juga bempernya bemper plastik. Karena memang mobil ini emang ditujukan untuk mobil operasional di pertambangan. Jadi harus slow maintenance mungkin gitu lah ya. Nah, perbedaannya lagi, yang HDX itu dia sama transmisinya manual juga. Dan nah, buat mode penggeraknya dia juga masih pakai tuas. Kenapa? Karena yang pakai tuas ini lebih mudah dioperasikan kalau misalnya sama di pertambangan gitu ya. Dan lebih mudah untuk maintenance-nya gitu teman-teman. Nah, ini juga dia lebih banyak kantong penyimpanannya ya, lagi-lagi biar lebih fungsional. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyobain nyetir langsung all new Triton yang Ultimate. Ini kita langsung pakai mode 4 LLC karena kita akan low speed kebanyakan di sini.
karena medannya berlumpur. Nah, selama media test drive ini kami harap para pencemas nih dengan kondisi cuaca hujan dan trek yang cukup menantang. Kenyataannya, All New Triton mampu melibas berbagai obstacle dengan usaha yang minim. Gak ada kesulitan yang berarti tuh, meski lumpur udah tebel dan jalanan makin licin. Semua fiturnya juga bekerja sebagaimana mestinya. Ada Active Traction Control System yang membantu mobil bertahan pada jalurnya. Ada Hill Start Assist, dan ada juga senjata terakhir, yaitu locker yang siap diaktifkan. Kita akan coba nanjak. Pelan-pelan aja. Bawa kecil aja. Bawa kecil aja. Terus. Berhenti mas. Gak usah ngerem. Gak usah ngapa-ngapain. Oke, ini Hill Start Assist ya fiturnya. Ya. Start. Jangan bisa berhenti dan lanjut lagi tanpa harus ngerem. Remnya di awal aja. Overall, kabin mobil ini lebih nyaman dan membuat berkendara Triton ini nggak kayak bawa mobil operasional tambang. AC-nya dingin, joknya empuk, bahkan electric power steering yang pertama di Triton dengan variabel rasio membuat olah kemudi makin mudah. Ya itu dia bos geng, All New Triton. Kalau misalnya bisa disimpulkan, dia sekarang tampilannya lebih maco, lebih lapang. Terus juga mesinnya sekarang lebih bersih dan lebih mumpuni. Nah, Triton juga seperti yang sebelum-sebelumnya, dia juga mengakomodasi berbagai jenis konsumen ya. Jadi dari varian Ultimate sampai ADX itu semua menyesuaikan konsumen yang membutuhkan gitu, dari pehobi sampai mobil operasional buat di pertambangan. Oke lah kalau gitu. Terima kasih sudah menonton konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Mobil 1, 2, 3